صلوا على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'di. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Pusat Logistik Bapak Dr. Andes Raden Haji Adriansyah, teman-teman sekalian yang dimuliakan. Kali ini kita akan membahas satu ayat di dalam surah An-Nisa, ayat 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Silakan ada yang baca terjemahnya setelah. Ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau yang mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Subhanallah. Najwa itu artinya, menurut asalnya itu lawan dari nida, munada, munajat. Jadi kalau nida, an-nida, munada itu memanggil yang jauh, maka biasanya kita kencang suaranya. Tapi kalau munajat, najwa, itu artinya apa? Memanggil yang dekat, sehingga cara manggilnya pelan-pelan. Maka kitab munajat itu dibaca oleh orang-orang yang sadar bahwa Allah itu dekat. Pernah Nabi ditanya oleh sahabatnya, apakah Allah itu ba'idun fa'unadihi, jauh sehingga kami harus memanggilnya dengan munada, am qaribun fa'unajihi, atau dekat sehingga kami memanggilnya dengan munajat. Maka Allah turunkan firman-Nya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepada kamu tentang aku, katakanlah aku ini dekat. Munajat. An-najwa artinya omong-omong, obrol-obrol, kongres, ngawangkong teu beres-beres di lingkungan yang dekat. Jadi di sini terjemahnya bisik-bisik. Sebetulnya yang dituju bukan itu. Ya mungkin bahasa sekarangnya ngerumpi lah kira-kira. Ngerumpi. Apa? Gendu-gendu rasa. Biasa kan kalau jam makan itu kita makannya kan ngobrolnya deket-deketan ya. Gak ada jam makan ngomongnya makan sini sono satu teriak. Gimana enak kok? Enak kok? Enggak. Masih deket-deketan. Nah biasanya kejadiannya di situ. Menurut ayat ini, la khaira, tidak ada khair, bukan insya Allah lagi, pasti tidak ada khairnya. Itu la nafiyah li jinsi, yang artinya tidak ada kebaikan benar-benar, kebaikan apapun tidak ada. Gak ono api
goreng kabeh. La khair itu bukan berarti bahwa jelek, bisa jadi zero tengah-tengah, tapi baiknya tidak ada. Tidak ada kebaikan. Yang artinya apa? Selama ini kalau kita mendengar ayat faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa saja yang melakukan sebesar biji sawi khair yarah. Itu nanti bisa diartikan dua. Allah melihat dan memberi pahala. Yang kedua, si pelaku itu akan melihat hasilnya. Artinya apa? Dapat pahala. Berarti ketika Allah mengatakan la khaira, tidak ada kebaikan dan tidak akan menghasilkan pahala. Di mana? Fi katsirin min najwahum. Pada kebanyakan obrol-obrol mereka, rumpi mereka, kongres mereka, itu tidak akan ada nilai kebaikannya, dus tidak menghasilkan pahala. Kebanyakan tuh. Illa. Kecuali, ini keluar dari umum tadi. Kecuali berarti ada kebaikannya, ada khair. Ini insya Allah nih. Khair insya Allah. Kenapa masih insya Allah? Nanti ujungnya belum. Ada ngerumpi, ada dopoan, anak gendu-gendu rasa, kue omong-omongan kalau kancani kue sing, anak becike kue, anak pike. Ilaman, kecuali orang, siapa saja yang dalam riungan obrolannya itu satu amarobi sodakotin, menganjurkan orang lain yang diajak ngobrol supaya bersedekah. Nah ini kan jarang. Yang banyak sedekah buat dirinya sendiri. Anu dong, bayarin dong. Tapi ini tidak. Dia berani ngomong kepada siapapun di riungan itu, bisik-bisik ngomong pelan-pelan. Tolong bantuin si Anu, baru khair. Umumnya kita berani mengatakan itu pada teman sendiri, berani nggak sama direktur? Berani. Sama beliau nggak akan berani boro-boro ngomong begitu. Ketemu dia udah. Kalau mau bernilai baik, kumpulan, bisikan, riungan, obrolan itu, kita harus keluar dari garis yang tidak ada baiknya tadi. Satu, amar bis sadaqatin. Isinya adalah anjuran melakukan sedekah. Jangan dipersempit sedekah itu. Bayangan kita sedekah itu kan duit. Terus apa? Parcel. Ya itu juga penting sih kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Kalau saya malam ini dapat parcel insya Allah. Kita ingat hadis Nabi. Yusbihu ala kulli salama min ahadikum sadaqah. Yusbihu ala kulli salama min nasi sadaqah. Pada setiap pagi ruas-ruas tubuh manusia yang 360 ini itu bisa menghasilkan pahala sedekah. Semua. Di mana saja. Dari 360 ruas tubuh kita ini bisa menghasilkan pahala sedekah, supaya jangan dipahami bahwa sedekah itu hanya jika keluar duit. Fakullu tasbihatin sedekah. Masya Allah. Membaca tasbih sudah sedekah. Maka orang yang sedekah duit jangan sombong dulu, belum tentu kamu duitnya berapa dibandingkan tasbih. Ada saudaramu yang tidak punya duit bagi-bagi tasbih. Tapi ini tentu bagi yang nggak punya duit tuh ya, alternatif namanya juga jalur alternatif. Jalur pokoknya, protokolnya itu ya ngasih duit lah gitu loh. Itu jatah saya deh, bukan Pak Dirut deh. Fakulu tasbihatin sedekah, subhanallah, subhanallah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Tahmid alhamdulillah sedekah.
tahlilatin sedekah, wa kullu tahlilatin sedekah, la ilaha illallah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah, setiap takbir sedekah. Jadi kalau orang pagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sedekah dia. Wa amrun bil ma'rufi sedekah. Menyerukan orang lain melakukan perbuatan yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa sih? Nanti kita bahas itu. Itu sedekah. Jangan difahami tablik akbar. Itu bukan amar ma'ruf, itu mah suruh ngomong. Saya malam ini tablik akbar nih di Cilengsi malam ini. Ngontel dulu dari Citra Indah apa namanya? Bukan Citra Indah apa namanya? Yang perumahan elit itu, Cibubur itu. Yang kota wisata. Nanti ngontel saya. Ngontel sampai tempat ceramah. Jangan difahami bahwa yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu tablik akbar. Itu bukan yang mungkin masuk juga, tapi umumnya itu mah disuruh ngomong. Kadang-kadang kita kan ud'i ilallah, belum tentu. Menyeru pada Allah belum tentu. Dia nyerunya justru orang. Tapi ya oke lah, karena yang ada itu sekarang ya apalagi kan. Sedekah. Wa yujzi'u minhuma rak'atan yarika'uhuma minad duha. Sedekah tidak. Tasbih, tahlil, tahmid, takbir tidak. Amar ma'ruf tidak. Nahi munkar tidak. Itu bisa direbut nilai sedekah tadi dengan 2 rakaat salat duha. Yang kita tidak pernah itu kan? Semangatnya tuh semangat maunya doang waktu ngaji. Wah, dia ada apa? Besok enggak juga. Itu saya loh ya. Kalau yang di sini insyaallah apalagi lah. Ada alasannya. Enggak sempat duha. Pakai sepatu. Talinya panjang, makanya jangan pakai sepatu. Saya pakai sendal aja. Orang baru ada nilai baiknya obrol-obrol kalau dia berani ngomong ke yang lain. Yuk kita baca tasbih, tahlil, tahmid, takbir, amar ma'ruf nahi munkar, zikir, sedekah. Itu sudah keluar dari kelompok yang la khairnya. Insya Allah sudah khair insya Allah tuh. Tapi baru insya Allah loh ya. Yang kedua, au ma'rufin, atau dia akan dapat pengecualian dari orang yang tidak ada kebaikannya, yang artinya ada harapan baik kalau dia berani memerintahkan orang lain melakukan perbuatan yang ma'ruf. Apa sih ma'ruf? 2 pandangan ulama. Satu, ada yang mengatakan bahwa ma'ruf itu adalah sesuatu yang dipandang baik menurut syara, dan lawannya adalah mungkar yang dianggap tidak baik menurut syara. Yang kedua, ma'ruf ukurannya adalah al-urf, tradisi. Sesuatu yang secara umum manusia memandang itu perbuatan baik. Sedangkan mungkar adalah sesuatu yang secara umum di hadapan manusia dianggap sesuatu yang tidak baik, diingkari oleh kemanusiaan. Ini orang berani menganjurkan orang berbuat baik. Tidak usah pakai agama kok. Kalau kita ngambil duri di jalan baik kan, tahu tuh orang. Nah, tapi justru karena perbedaan definisi tadi itulah kemudian prakteknya berbeda. Karena apa? Ada yang ma'ruf di satu daerah, dia bukan ma'ruf daerah yang lain. Terutama kalau sudah masuk adab ya. Karena adab di satu daerah berbeda dengan adab di daerah yang lain. Mengapa? Karena tradisi tidak sama. Anggap saja bahwa yang ma'ruf ini yang disepakati kebaikannya kata syariat lah, supaya kita tidak ribut soal perbedaan pendapat antara satu daerah dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, au islahin bainan nas. Tidak ada nilai kebaikannya riungan satu tempat, obrol-obrol bisak-bisik, kecuali orang yang berupaya untuk menciptakan kedamaian di antara masyarakat manusia, di antara sesama. Ini 3 aja nih. 3. 1, kalau pengen
Artinya gini lah, daripada nggak ngerjain 3, nggak usah ngumpul-ngumpul deh. Gitu aja, nggak ada gunanya kok. Boleh ngumpul tapi pastikan ada ininya nih. Syukur 3-3-nya minimal 1. Amara bisadaqatin, au ma'rufin, au islahin bainan nas. Nah, selama ini kita sudah melihat bukan? Yang memerintahkan orang untuk bersedekah. Itu sudah ada. Ada dai-nya. Tokohnya. Yusuf Mansur. Sedekah mulai. Dia sudah ambil porsi ini. Masuk di sini juga Ustaz Arifin Ilham. Beliau ngajak zikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Yang kedua ma'rufin, Agim. Nah, yang ketiga saya ambil. Saya merasa bahwa Allah tugaskan saya ngambil porsi ini. Kenapa? Bagaimana menghadapi kelompok yang beragam dan umumnya berseteru harus diselesaikan. Dan ini paling berat. Ini paling berat. Ngajak sedekah yuk, gampang. Zikir yuk, malah orang pada senang kan, pengen nangis orang. Ngajak orang zikir nangis itu bahagia itu. Jangan dikira bahwa yang namanya bahagia itu tertawa, enggak. Ada yang justru bahagianya nangis. Mana buktinya bahagia? Bolak-balik. Kalau nangis di tempat zikir tidak bahagia, kapok dia. Datang saya, besok di mana zikirnya? Itu timbang mau nangis kok. Besok zikir di Istiqlal, berangkat ya. Timbang mau nangis coba. Rupanya ada tangis bahagia. Yang ketiga ini islahin bainan nas itu lebih berat. Dan dia adalah yang paling baik di hadapan Allah. Lebih baik daripada sholat, daripada puasa. Itu hadis Nabi. Kenapa? 1, lebih berat. Beratnya apa? Karena orang yang akan menyelesaikan perselisihan orang lain itu harus tahu betul masalah yang diperselisihkan. Bukan mau tahu urusan orang lain, urusan yang lain. Tahu masalah yang diperselisihkan, tahu masalah yang diributkan, dan yang kedua, tahu karakter dua manusia yang berselisih ini, atau dua kelompok ini, dan yang ketiga, makhrajnya. Dia tahu solusinya. Tahu jalan keluarnya. Ini 3. Kalau nyuruh sedekah mah ngomong doang dah, siapa juga bisa. Bawa kotak amal. Sedekah Pak, bisa. Udah tahu kan sedekah itu? Pom bensin berdiri ini, tulis saja. Rental yatim, bisa itu gampang. Banyak kan rental sekarang kan. Loh iya dong. Salurkan sedekah Anda untuk pembangunan masjid. Gini ya berdiri. Ngerti ya? Ngajak zikir sama lah. Tapi untuk islahin bainan nas, karena ini melibatkan dua pihak, yang ada kalanya satu orang dengan satu orang, mulai dari suami istri, ya kan? Atau mulai dari orang, bahkan yang belum suami istri, yang masih pacaran. Karena yang satu pacaran ternyata dia WA juga dengan yang lain misalnya. Nah itu kan ngaku tuh. Dia yang kebetulan baru saja mengalami, dibentak sama istrinya kan. Menyelesaikan itu gak gampang. Jadi tahu masalahnya, tahu dulu persoalannya, lalu tahu karakter dua kelompok ini, dan yang ketiga tahu jalan keluar. Dan untuk tahu jalan keluar dia harus membaca peristiwa yang lalu. Dulu selesainya kayak gini. Nah ini saya kira kita harus berani ngambil porsi ini. Saya sudah terlanjur ngambil ini. Maka ketika saya ambil porsi ini, saya sadar betul kenapa saya ambil ini. Oh, saya memahami madhab dalam Islam. Saya tahu madhab Syiah, saya tahu Mu'tazilah, saya tahu Qadariyah, saya tahu Jabariyah, saya tahu Murji'ah, dan saya tahu Asy'ariyah, Maturidiyah tahu. Jadi saya paham aliran-aliran itu, dan saya juga membaca fikih 5 madhab. Ya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Ja'fari saya baca. Bahkan 6 madhab dengan Zaidi.
Jadi saya merasa bahwa, loh, tidak mungkin Allah kasih porsi ini kecuali saya bertugas di sini. Saya tahu ini. Sama dengan panjenengan kan yang membedakan mana garam dapur, mana garam Inggris kan itu. Tanggung jawab. Salah-salah nyayur pakai garam Inggris. Asin juga kan? Tapi kan beda garam Inggris, begitu dimakan orang berak semua nanti. Yang bertanggung jawab adalah orang yang diberi mengerti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Janji apa? Wa may yaf'al dzalika. Siapa yang melakukan itu yang mana itu? Ini dua. Tiganya. Kembalinya kepada man, bisa man amaro, atau orang yang ini kan keluar dari kasir. Dari sekian banyak pertemuan riungan-riungan itu hanya satu kelompok orang yang tidak rugi, yaitu orang yang di dalam riungannya menyerukan kepada sedekah, ma'ruf dan islah. Siapa yang melakukan tadi itu memerintah ini? Atau, nah yang kedua, siapa yang melakukan sedekah? Siapa yang melakukan ma'ruf? Siapa yang melakukan islah? Bukan merintah lagi. Makanya yaf'al dzalika. Kenapa bukan siapa yang memerintahkan lagi? Tidak. Siapa yang melakukan itu? Karena memerintah juga termasuk melakukan. Silakan daftar aja di sini. Siapa? Mau ambil yang mana? Syukur ambil semua. Saya kira kalau FL ngambil tiga-tiganya bisa lah. Bisa. Tentu bukan sebatas amin ya, niat gitu loh. Amin mulu. Ibadah modalnya amin, sholat amin, doa amin. Lu kapan kerja? Amin mulu. Oke, tapi lumayan, amin juga sudah ada sebuah pengakuan kan, termasuk yaf'al juga lah gitu kan. Itu udah bagus ya. Sudah keluar. Dia sudah khair insya Allah. Tapi khair juga belum selesai. Sebab kita masih punya harapan satu lagi. Nih, nu'tihi ajran azima. Kami akan beri dia, kata Allah. Ini aku sih. Upah, ajar itu upah. Ada upahnya orang kerja kok. Bukan sawab. Tapi ajrun, upah cash. Ini Masya Allah. Kalau sawabul akhirah, sawabul dunia, tapi ajrun cash. Ada cashnya. Azima, Masya Allah. Besar. Kualitasnya the big. Siapa? Melakukan ini tambah dengan ibtigho amardotillah, motivasinya. Enggak selesai cuma saya sudah amar ma'ruf, belum selesai. Ketika engkau melakukan amar ma'ruf, merintah sedekah, dan ketika aku perintah mendamaikan manusia, lihat hatimu. Apakah engkau melakukan itu semata-mata karena ada target politik? Kan ada orang dikit-dikit pengajian, dikit-dikit pengajian. Kalau lagi musim pemilihan. Ya. Sampai pengajian subuh dibikin politik sekarang. Ada yang rajin banget. Ngurusin masjid politik sekarang ada. Itu baik. Sudah keluar dari la khair. Tapi untuk diterima oleh Allah sehingga mendapatkan upah yang besar, pastikan bahwa yang ada di hatimu bukan ini itu, tapi ibtigho amardotillah, mencari keriduan supaya Allah tidak marah. Nah, oh berarti pekerjaan itu tidak cukup dengan yang lahir betul. Fisikmu mungkin beribadah, tapi batinmu kan tidak. Belum tentu. Untuk diterima dan dapat balasan, untuk keluar dari la khair, cukuplah. Yang penting tidak ngomongin orang, yang penting ajak sedekah, yang penting amar ma'ruf nahi munkar, yang penting sudah mendamaikan orang, itu sudah ada khairnya. Tapi apakah setiap yang khair diterima? Sampai ketika engkau melakukan yang khair itu, di hatimu hanya ada Allah. Wah, angin tenan nih. Susah. Nah, kalau sudah begini, baru
Sabar sebentar kata Allah, tunggu nanti, agak jauh. Saufa itu jauh. Nanti bukan sekarang. Saufa nu'tihi ajran 'azima, ada harinya kami akan berikan ke dia upah yang besar. Ayo daftar. Mau daftar yang mana ini? Memang yang paling besar yang ketiga. Makanya saya daftar, enggak apa-apa. Capek-capek dikit. Tapi ngambil yang pertama pun sudah baik. Oh, saya tidak bisa dengan bahasa tiap hari. Coba di mobilmu, di motormu. Ditulis di belakang. Hadis. Setiap pagi ada malaikat yang berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak pagi ini ganti yang baik. Tulis di belakang mobil kita, orang baca kan, tersentuh. Itu sudah. Masuk keluar dari la khair. Sudah khair insya Allah itu sudah. Nah, hamba yang muliakan. La khair itu artinya apa? Saya ulangi lagi. Tidak ada baik sama sekali, sedikit pun. Tidak ada nilai yang berbeda dari sekedar obrolan tok, sama seperti kopi ini misalnya. Itu tidak ada manisnya sama sekali. Ini betul-betul. Ini pahit bener. Itu tidak ada sama sekali manisnya, mau nggak kasih gula kan? Ini ngerjain saya juga. Ayo kita daftar semua, mulai dari diri kita sendiri, kemudian keluarga yang terdekat, teman, kolega, tetangga, dan sesama warga. Insya Allah, khair insya Allah. Baru bisa disebut dengan pengajian khair insya Allah. Nah, itu baik insya Allah. Tapi kalau tidak ada sama sekali, tidak usah ngobrol, rugi. Karena apa? Setiap yang kita lakukan itu ada hisabnya. Jangan main-main. Jangan iseng. Maka saya itu belajarnya. Kalau ada hari kosong itu dandanin sepeda, baca kitab. Ini ruang tamu saya kan di sini cuma sepeda sama kitab aja. Sepeda, kitab, meja, Zoom, nulis. Oh nggak ada, tidur. Nggak tidur. Tidur juga kalau dimulai dengan baca doa kan jadi ibadah. Saya kalau tidur biasanya nyanding itu mic apa namanya, Bluetooth itu. Saya nyetel Quran tadi, Quran atau wayang golek Cecep Supriyadi gitu. Ada pelajarannya itu. Ada nasihat, ada ilmu di situ. Sehingga kita niatkan untuk ngambil nasihat, ambil pelajaran, begitu kita setel, walaupun ketiduran, judulnya wayang, tapi dia ambil nasihat. Apa judulnya Asal Jinggarabi, apa tadi itu saya nyetel apa ya sih, Dawala dituduh mau ngerebut kekuasaan itu nikmat. Baru setelah itu karena dia 2 jam selesai, saya tambah dengan Quran Syekh Abdul Basit. Lep, baru saya tidur. Insya Allah itu ibadah. Jangan digunakan waktu yang senggang seperti itu untuk ngobrol yang tidak-tidak. Kita masuk di dunia ontel, dunia sepeda. Pastikan ketika ngontel barang itu saya ada kerjaan itu. Pastikan bahwa ketika kita ketemu dengan teman-teman ngontel itu ada yang bernilai itu tadi itu. Saya gabung dengan teman-teman musik, ingin adalah mungkin kesempatan saya di situ. Karena kalau kumpul sama kiai-kiai semua saya nggak ada nilainya. Mau ngomongin apa? Takbir mereka kerjaannya. Tasbih mereka panjang daripada saya tasbihnya. Ceramah udah tiap hari mereka diundang. Cari komunitas-komunitas yang memungkinkan kita duduk bersama, ngobrol bersama, dan kita bisa masang ini nih, supaya keluar dari la khair, dikecualikan dari yang tidak ada baiknya. Meskipun menurut para ulama sufi, zaman ini itu uzlah lebih baik daripada bergaul. Nah, tapi kalau uzlah di rumah terus, gimana kita bisa kerja?
Ya sudah, karena kita tidak bisa uzrah, kemudian kita harus bekerja, kita berangkat di kantor ngobrol sama orang, usahakan ngobrolnya nilainya ini. Tapi kalau tiap hari ngajak sedekah bosan, biarin aja bosan. Datang-datang sedekah yuk, bosan dong ngomong itu mulu tiap hari. Ya ganti irama lah gitu kan, ganti irama. Iseng aja, udah sedekah belum? Nah, udah tadi saya di jalan ketemu teman senyum, tabassum muka. Fi wajhi akhi kana sadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu juga sedekah. Berangkat ke kantor, lihat di jalan, oh ada anu ya, paku, turun, buang, sedekah. Tapi kan kalau dari kantornya misalnya dari Parung Ustaz Taufik itu, ngeliatin jalan bro. Kapan sampainya? Minimal. Apa kita jalan nunduk? Ngapa sih nyari paku? Jangan ekstrim begitu ya. Artinya kolom-kolom sedekah yang Allah sudah sediakan, itu cari tiap hari kita melakukannya. Jangan pernah ada lewat satu hari pun kecuali kita bersedekah. Kalau bisa. Amar ma'ruf nahi munkar sama anak kita sendiri juga bisa. Pagi-pagi nasihati anak sambil bersenandung. Boleh. Yuk kita rebut sekarang ajron azima. Syaratnya 2. 1, keluar dari la khair menjadi khair insyaallah. Setelah itu urus libtigha mardatillah. Jangan pernah campur hatimu ketika melakukan kebaikan dengan kepentingan selain keridhaan Allah. Nanti Allah yang membalas, Allah yang urus, dan Allah yang memberikan vouchernya buat kita semua. Kalau mengharap balasan manusia, Allah akan kasih apa? Tapi tidak dari aku. Kalau mengharap dari aku, nanti aku akan berikan anugerah dariku, sekaligus juga aku akan gerakkan umat manusia untuk juga memberikan balasan atas kebaikanmu. Baik, saya kira itu dulu. Insyaallah, moga-moga kalau bisa ayat ini coba ditulis jadi semacam apa? Stiker ya. Stiker. Ditulislah. Dibuat apa? Poster apa stiker, tempel di rumah kita, tempel di tempat kerja kita, terutama di tempat makan, supaya pas makan gak banyak omong. Tapi repot juga kan, sedikit bicara banyak makan, nanti repot juga itu. Kan itu alternatifnya ya. Gak ada alternatif terus baca doa, gak ada. Pasti alternatifnya ngomong atau makan. Itu aja. Ini kita ngumpul gini ujung-ujungnya apa? Makan juga kan. So, maulid Nabi udah selawatan, udah tablik akbar, udah segala macam sama. Selesai apa? Gitu aja. Ya nggak apa-apa. Makanannya sudah berkah karena sudah kena selawat itu. Makanannya sudah berkah karena sudah kena Al-Quran. Alasan kita kan itu. Nggak apa-apa. Makan juga. Tadi kan selawat. Tuh selawat. Itu kebulinya udah kena selawat. Udah lain tuh. Kena selawat apaan? Udah dingin kelamaan selawatnya. Bisa kena selawat jadi adem. Itulah katanya surga. Katanya. Itu ademnya bukan selawat, kelamaan nunggu. Saya kira mudah-mudahan malam ini makanannya nggak keburu dingin ya. Dan saya tuh khawatir juga kalau posisi duduknya udah berubah gini kan berarti pikirannya udah ke sono sebetulnya. Kan nggak masuk akal papan terus di sini kok lihatnya ke sono mulu itu kan kita. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita menyampaikan takdir kita tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang dia sampaikan dapat manfaatnya untuk kita semua. Insyaallah kita amalkan dalam kehidupan kita bahkan nanti di akhirat. Dari kami akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.